Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, tetap semangat ya. Karena kita percaya kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai pekerjaan kita atau melanjutkan apa yang sudah kita kerjakan, marilah kita merenungkan firman Tuhan sejenak, agar kita tetap diberi kekuatan, diberi hikmat untuk dimampukan melakukan segala pekerjaan dengan baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk penyertaan dan selalu di dalam perlindungan Tuhan. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Hingga pada pagi ini kami merasakan berkat Tuhan menyertai kehidupan kami. Ya Bapa yang baik, kami mau memulai segala aktivitas pada hari ini. Biarlah di dalam kasih-Mu kami dapat melakukannya dengan baik. Dan kami terus belajar di dalam firman Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati kami, sehingga firman yang kami dengar menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini disesuaikan dengan Almanak KKBP Senin 8 Agustus 2022, tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 18 ayat 9. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam." Dalam bahasa Batak Toba, alai borngini diidasi Paulus di bagasan to di nama Tuhani nama dok tu ibana. Unang maho mabiar, hatahon ma, unang maho mahum. Demikianlah dikatakan. Seorang pembuat pensil yang baru saja selesai membuat pensil, dia meletakkan pensil itu di samping sebelum dimasukkan ke dalam kotak. "Ada 5 hal yang perlu engkau ketahui," katanya kepada pensil, "sebelum aku mengirimmu ke seluruh dunia. Hendaklah engkau mengingat selalu pesanku ini, dan janganlah sampai lupa. Yakinlah, maka engkau akan berhasil menjadi pensil yang terhebat. Yang pertama, kau bakal bisa melakukan banyak hal besar, tetapi hanya bila kau mau membiarkan dirimu dipegang dalam tangan seseorang. Yang kedua, kau akan menderita tiap kali engkau diruncingkan, tapi kau butuh itu agar bisa menjadi pensil yang lebih baik. Ketiga, kau bakal bisa mengoreksi tiap kesalahan yang mungkin kau lakukan, karena bisa dihapus. 4, bagian terpenting dari dirimu adalah apa yang ada di dalam, yaitu bagian karbon yang berwarna hitam. 5, pada tiap permukaan di mana kau dipakai, tinggalkanlah jejakmu. Apapun kondisinya, kau harus terus melanjutkan tulisan." Pensil itu mengangguk, mengerti, dan berjanji akan mengingat nasihat tersebut dan memasuki kotak yang akan diekspor ke berbagai tempat dengan satu tekad kuat di dalam hatinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila kita bertukar tempat dengan pensil itu, maka marilah kita mengingat akan nasihat yang sama. Yakinkanlah dirimu, percayalah, engkau pun pasti akan berhasil menjadi orang yang terbaik dan yang terhebat. Dalam pelayanannya, Paulus beberapa kali menghadapi tantangan, ancaman. Dia dicurigai, dimusuhi, dihujat, bahkan dihakimi oleh orang-orang Yahudi, yaitu mereka saudara-saudara Paulus sendiri. Pengalamannya di Korintus pun demikian, dan banyak di tempat-tempat yang lain. Paulus merasakan tertekan, menderita, tetapi dia punya tekad yang kuat bahwasanya firman Tuhan harus diberitakan. Paulus menganggap dirinya sama seperti pensil itu, yang tidak akan mampu melakukan apa-apa bila tidak dipegang oleh pemakainya. Demikianlah hidupnya. Dia akan mampu
dia akan kuat bila tangan Tuhan memegang hidupnya. Tangan Tuhan yang menggerakkan apa yang harus dia kerjakan, sehingga apapun yang dia kerjakan dapat berhasil dengan baik. Terutama ketika memberitakan firman Tuhan. Begitu banyaknya ancaman, begitu banyaknya rintangan yang dihadapi. Tetapi di dalam tekad yang kuat, tekad yang bulat di dalam iman kepada Tuhan, Paulus terus melakukan pekerjaannya dengan baik. Dan inilah yang dia nasihatkan kepada murid-muridnya, bahwasanya harus tetap semangat di dalam pemberitaan firman. Baik atau tidak baik waktunya, dikatakan kepada Timotius, firman Tuhan harus terus diberitakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah seperti pensil yang siap digerakkan, yang siap dipakai untuk mengukir, untuk melukis apa yang terbaik, untuk menulis kisah-kisah hidup yang baik, untuk menyampaikan berita-berita kebaikan dan kebenaran? Apakah hidup kita bisa dipakai oleh Tuhan? Kita mau seperti pensil tadi, digerakkan oleh Tuhan di dalam melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Apakah kita mau siap menderita seperti pensil yang diruncingkan? Apakah kita percaya ketika kita menghadapi penderitaan, ketika kita menghadapi kesulitan, di sana Tuhan sedang membentuk kita, sedang membuat kita menjadi pribadi yang lebih hebat? Mampukah kita memperbaiki segala kesalahan, segala perbuatan yang sudah pernah kita kerjakan yang tidak berkenan kepada Tuhan? Seperti pensil ketika dia ditulis lalu melakukan penulisan yang salah, lalu bisa dihapus kembali. Kita harus mampu seperti itu, saudara. Kita harus mau mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Menghapus ukiran atau tulisan yang tidak baik di dalam kehidupan, lalu kembali menulis kisah-kisah yang baik di dalam kehidupan kita. Lalu bagian yang terpenting di dalam pensil tadi di awal cerita saya adalah bagian hitam yang di dalamnya, yaitu karbon. Demikianlah bagian terpenting di dalam diri kita adalah apa yang terdapat di dalam hati kita, apa yang terdapat di dalam pikiran kita, yaitu pengharapan, iman yang kuat kepada Tuhan. Lalu yang kelima tadi adalah bagaimana kita meninggalkan jejak. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Kita harus meninggalkan jejak yang baik bagi penerus kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Sekalipun sekarang kita merasa tidak mampu, kita merasa takut, gentar, khawatir, tapi firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk tidak takut, karena Tuhan siap memegang kita. Tuhan siap menggerakkan kita kemanapun kita mau disuruhnya. Dan teruslah memberitakan firman di dalam kehidupanmu, baik atau tidak baik waktunya. Dimanapun, kapanpun, beritakanlah itu di dalam kehidupanmu melalui sikap dan perbuatan sehari-hari. Kiranya kita dimampukan oleh Tuhan. Seberat apapun pergumulan kita, seberat apapun tantangan yang kita hadapi, percayalah ketika kita dipegang oleh Tuhan, maka kita akan dimampukan. Kiranya Tuhan menguatkan, Tuhan memampukan kita menjadi pemberita firman yang baik di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang menguatkan hati kami. Firman-Mu yang menghibur kami dan memberikan kekuatan baru bagi kami untuk terus memberitakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tidak mampu melakukannya tanpa pertolongan-Mu. Kami gagal ketika kami mengandalkan diri kami sendiri. Karena itu Tuhan, kami mau Tuhan selalu memegang kami. Tuhanlah yang memakai kami sehingga kami dimampukan menjadi pemberita firman yang baik di dalam kehidupan kami. Dan kiranya firman yang baru kami dengar boleh bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Dan biarlah apapun yang kami jalani di dalam hidup ini, kami dimampukan menghadapinya dan kami dimampukan untuk memenangkannya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh pekerjaan kami, seluruh harapan-harapan dan cita-cita kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang memberkati kami. Kami puji dan kami sembah Engkau, hanya di dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.